Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke soal SBMPTN Biologi di bab invertebrata. Soal nomor 1 dari SPMB tahun 2003. Kelas-kelas hewan di bawah ini termasuk filum Arthropoda kecuali A. Crustacea, B. Myriapoda, C. Scapopoda, D. Arachoidea, E. Hexapoda. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Jadi, filum Arthropoda itu terbagi atas 4 kelas. Yang pertama ada kelas Insecta, yang kedua ada kelas Crustacea, yang ketiga ada kelas Arachoidea, dan yang keempat ada kelas Myriapoda. Sedangkan Scapopoda itu adalah tergolong filum Mollusca. Jadi yang bukan termasuk filum Arthropoda adalah C. Oke, soal nomor 2 dari SPMB tahun 2004. Pemberatasan nyamuk secara tidak langsung dapat juga mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh cacing A. Ascaris, B. Nexator, C. Anicylostoma, D. Enterobius, E. Wuchereria. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Jadi, cacing yang proses penyebarannya dibantu oleh nyamuk adalah filarial atau Wuchereria bancroft. Cacing ini merupakan penyebab penyakit kaki gajah. Oke, kita ke soal nomor 3 dari SPMB tahun 2006. Anggota kelompok hewan berikut yang mampu meningkatkan kesuburan tanah adalah A. Folicaeta, B. Oligochaeta, C. Arachnida, D. Turbellaria, E. Trematoda. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Jadi, binatang yang mampu membantu meningkatkan kesuburan tanah adalah cacing tanah. Cacing tanah itu termasuk ke dalam anggota kelas Oligochaeta. Oke, soal nomor 4 dari SPMB tahun 2008. Achatina fulica bersifat hermaprodit, tetapi melakukan perkawinan silang. Sebab Achatina fulica memiliki ovarium dan testis yang menghasilkan gamet pada waktu berbeda. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan dan alasannya benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Oke, jadi Achatina fulica atau bekicot bersifat hermaprodit ambiseksual, di mana sperma dan oosit dihasilkan secara simultan. Pada bekicot, reproduksi generatif dengan kawin silang, karena pemasakan sel-sel gamet tidak sama waktunya. Bekicot pada umumnya menghasilkan sperma sebelum dimulainya oogenesis atau protandri. Oke, soal nomor 5 dari UMPTN tahun 2000. Hewan yang mempunyai ciri-ciri tubuh bersel banyak, mempunyai tentakel, tidak mempunyai anus, reproduksi dapat dengan cara bertunas. Kemungkinan hewan tersebut termasuk ke dalam A. Porifera, B. Coelenterata, C. Plaihelminthes, D. Oligochaeta, E. Suctoria. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Jadi, ciri-ciri dari filum Coelenterata atau hewan berongga adalah yang pertama tergolong hewan bersel banyak, yang kedua mempunyai tentakel, yang ketiga mempunyai rongga gastrovakuler, yang keempat tidak mempunyai anus, dan yang kelima reproduksi vegetatif menggunakan tunas. Oke, soal nomor 6 dari SPMB tahun 2003. Di antara hewan invertebrata berikut yang dapat memanfaatkan energi sinar matahari secara langsung adalah A. Noctiluca miliaris, B. Paramecium caudatum, C. Amoeba proteus, D. Euglena viridis, E. Entamuba histolica. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi,
Hewan invertebrata yang dapat memanfaatkan energi sinar matahari secara langsung adalah hewan yang memiliki klorofil. Contohnya adalah Euglena viridis. Oke, soal nomor 7 dari SNMPTN tahun 2011. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Holoturia atau teripang, 2. Hidra, 3. Loligo atau cumi-cumi, dan 4. Spongia atau spons. Hewan berikut ini yang mempunyai tubuh bilateral simetris adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Jadi, hewan invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang yang memiliki ciri tubuhnya simetri bilateral atau tubuhnya itu bila dibagi dua tetap simetris diantaranya adalah yang pertama adalah moluska atau loligo, cumi-cumi, dan oktopus atau gurita. Yang kedua ada echinodermata, itu adalah holoturia dan opiura. Yang ketiga ada arthropoda, yaitu lipan dan kaki seribu. Yang keempat ada nematelmintes, yaitu cacing tambang. Oke, soal nomor 8 dari SBMPTN tahun 2019. Tipe mulut nyamuk dan kutu adalah penusuk dan penghisap, sebab nyamuk dan kutu mempunyai rahang yang runcing dan panjang. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan dan alasannya benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi, nyamuk dan kutu memiliki tipe mulut penusuk dan penghisap. Dan nyamuk dan kutu juga memiliki rahang yang runcing dan panjang. Oke, soal nomor 9 dari SBMPTN tahun 2020. Cacing tambang masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk A. Telur, B. Metaserkaria, C. Serkaria, D. Larva, E. Dewasa. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi, di sini siklus hidup cacing tambang itu yang pertama adalah telur, yang kedua larva, yang ketiga menembus kulit kaki manusia, yang keempat peredaran darah, yang kelima ke jantung paru-paru, yang keenam ke tenggorokan, yang ketujuh ke kerongkongan, yang kedelapan usus halus, yang kesembilan dewasa, yang ke-10 telur, dan yang ke-11 keluar bersama feses. Jadi, cacing tambang yang masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk larva. Oke, soal nomor 10 dari soal tipikal SBMPTN. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bersifat diploblastik. 2. Memiliki tentakel. 3. Memiliki sel penyengat. 4. Memiliki sel-sel amoeboid. Karakteristik hewan yang termasuk dalam filum Coelenterata adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Jadi, karakteristik anggota filum Coelenterata adalah yang pertama bersifat diploblastik, yang kedua memiliki tentakel, yang ketiga memiliki sel penyengat atau nematokis. Contohnya adalah hidra, ubur-ubur, bunga karang, dan ctenophora. Oke, soal nomor 11 dari soal tipikal SBMPTN. Hewan yang tidak mempunyai alat pencernaan makanan termasuk kelompok A. Nematoda, B. Turbellaria, C. Annelida, D. Tramatoda, E. Cestoda. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Jadi, Cestoda ini merupakan cacing pita yang tidak mempunyai alat pencernaan seperti mulut, kerongkongan, lambung, dan usus. Karena sari makanan dari inang langsung diambil atau diabsorpsi lewat dinding tubuh cacing tersebut. Pada Trematoda ada mulut, kerongkongan, usus gerastopaskuler yang tidak beranus. Oke, soal nomor 12 dari soal tipikal SBMPTN. Sel api atau flame cell pada anggota cacing planaria merupakan modifikasi dari A. Sistem peredaran darah, B. Sistem pencernaan, C. Sistem respirasi, D. Sistem ekskresi, E. Sistem saraf.
Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi, sel api atau flame cell pada anggota cacing planaria merupakan modifikasi dari sistem pengeluaran atau ekskresi pengganti anus. Oke, soal nomor 13 dari soal tipikal SBMPTN. Pada tahapan tertentu dari siklus hidupnya, Fasciola hepatica memerlukan siput air tawar limnea sebagai host pad perantara. Nama tahapan tersebut adalah A. Dewasa, B. Cysticercus, C. Miracidium, D. Oncosphere, E. Cercaria. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Jadi, siklus hidup cacing Fasciola hepatica dimulai dari telur hasil fertilisasi menjadi larva Miracidium, masuk dalam tubuh siput limnea, berubah menjadi sporokista. Larva Relia, larva Cercaria, keluar dari tubuh siput, menempel di daun tanaman air dalam bentuk metacercaria. Jika termakan ternak, akan berkembang jadi cacing dewasa. Oke, soal nomor 14 dari soal tipikal SBMPTN. Infeksi Taenia saginata dapat terjadi bila dalam daging sapi yang kita makan terdapat A. Proglotit, B. Hexacan, C. Metacercaria, D. Cysticercus, E. Oncosphere. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi, pada cacing Taenia saginata, telur yang menetes jadi larva oncosphere tertelan dalam saluran pencernaan, berubah jadi larva Foxecan, menembus dinding usus menuju otot sapi berubah jadi Cysticercus, termakan oleh manusia. Oke, soal nomor 15 dari soal tipikal SBMPTN. Cacing dengan bentuk tubuh seperti daun dan dilengkapi dengan alat isap ventral termasuk dalam kelas A. Turbellaria, B. Trematoda, C. Cestoda, D. Nematoda, E. Polychaeta. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Jadi, kelasnya itu termasuk Trematoda atau cacing isap. Genusnya adalah Fasciola. Lalu spesiesnya adalah Fasciola hepatica. Merupakan cacing hati yang tubuhnya pipih serupa daun dilengkapi alat isap anterior dan alat isap posterior. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Biologi di bab Invertebrata. Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika video ini bermanfaat. Teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.